Untuk mengenang mendiang istrinya, seorang petani bernama Brenner membuat boneka jerami dari tulang hewan. Ia lalu menempelkan rajutan berbentuk hati hasil sulaman istrinya di dada boneka itu. Ketika Brenner melihat boneka itu bernapas, ia terkejut dan terpaku. Tak disangka, hati tersebut justru memberikan kehidupan pada boneka jerami itu. Boneka jerami itu bahkan membantunya mengambil cangkirnya yang terjatuh. Ia merasa sangat senang, menganggap boneka jerami itu sebagai anugerah. Di suatu hari, seorang gadis kecil tidak sengaja mendekati boneka jerami itu. Tiba-tiba Brenner mendengar jeritan dan bergegas menghampiri. Ia terkejut menyaksikan gadis kecil itu dibunuh secara brutal oleh boneka jerami. Brenner sadar ia telah menciptakan sebuah monster. Dengan penuh kemarahan dan penyesalan, ia menusukkan tongkatnya ke jantung boneka jerami itu hingga benar-benar tak bisa bergerak lagi. Sebagai bentuk penebusan dosa, Brenner mengakhiri hidupnya dengan senapan di ruang bawah tanah. Beberapa tahun berlalu, bocah bernama Harold masuk ke kandang Brenner tanpa sengaja karena melarikan diri dari kekerasan kakaknya. Ia menemukan boneka jerami itu di tengah ladang. Mendengar teriakan kakaknya semakin dekat, ia mencabut tongkat dari boneka kemudian berlari masuk ke rumah milik Brenner. Tiba-tiba terdengar suara gebrakan dari pintu. Harold mengira itu kakaknya, namun ia justru mendengar suara kakaknya dari arah jendela. Ternyata sosok yang di depan pintu adalah boneka jerami yang telah bangkit kembali. Tampak akar menjulur dari celah pintu dan membuka pintu. Harold ketakutan setengah mati dan langsung kabur. Namun kakinya menginjak papan lantai yang lapuk dan ia terjatuh ke ruang bawah tanah. Di sana ia menemukan jasad Brenner. Boneka jerami itu pun masuk ke ruang bawah tanah dan melihat jasad tuannya. Boneka itu termenung, mengeluarkan suara ratapan sedih. Harold memanfaatkan kesempatan itu mencoba menembak boneka itu, tapi senapannya macet. Ia lalu memukulnya dengan senapan dan melarikan diri. Sayangnya boneka jerami menangkapnya dan siap menghabisinya. Namun saat Harold mengangkat tongkat untuk menangkis, boneka jerami langsung berhenti. Boneka jerami itu mengenali tongkat itu milik tuannya lalu mundur dan meringkuk ketakutan. Harold lalu menusuk jantung boneka jerami dengan tongkat itu dan boneka jerami itu kembali tersegel. Menyadari boneka jerami takut pada tongkat milik Brenner, Harold kembali ke rumah sambil tersenyum bengis. Sampainya di rumah, ia langsung menjahit kakaknya ke dalam selimut saat tertidur pulas. Saat sang kakak terbangun, Harold menunjuknya dengan tongkat Brenner memerintahkan boneka jerami itu untuk membunuh saudaranya.